Kalau Anda baru saja bergabung dalam program ini, saya membicarakan tentang seri pelajaran mengenai berada di luar zona nyaman Anda. Ada saatnya ketika kita diharuskan keluar dari zona nyaman kita. Bahkan bila kita tidak mau keluar dari zona nyaman kita, ada rasa takut kita hanya akan menjadi sosok yang kemarin. Saya yakin tidak ada seorang pun yang tidak mau maju. Hanya tinggal di satu sisi menjadi sosok yang tidak maju. Iya, sesungguhnya kita harus mau meninggalkan zona nyaman kita. Namun, saya mengulas hal dalam buku saya, Pengurapan, bahwa seseorang perlu memahami urapan mereka sendiri dan itu berarti jangan membawa diri sampai ke tingkat yang tidak sesuai untuk Anda. Jadi puaslah dengan urapan yang Anda punya dan jika Anda keluar dari urapan itu maka Anda akan kesulitan. Tetaplah dalam urapan Anda dan Anda akan merasa damai. Pertanyaannya, jika kita harus keluar dari zona nyaman kita, padahal tadi saya juga bilang Anda harus tinggal dalam urapan Anda, jadi bagaimana Anda bisa melakukan keduanya? Kemudian orang-orang bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa saat berada di luar zona nyaman itu adalah pekerjaan Roh Kudus atau itu adalah hasil perbuatanmu saja? Ya, itu pertanyaan bagus. Ketika saya ditanya seperti itu, saya jadi tahu bahwa mereka mengerti. Jadi saya telah menulis buku berjudul Pengurapan dan ada bab dalam buku itu berjudul Batas-batas dari pengurapan kita. Dan disitulah saya mengangkat hal yang saya sebutkan. Kita harus menerima batas dari pengurapan kita. Tidak seorang pun bisa melakukan segalanya. Nah, itulah saat kejatuhan dari Raja Saul. Saat dia keluar dari pengurapannya. Dan kita sudah tahu dari bahasan sebelumnya bahwa sebagai raja, dia mengira dia lebih tinggi dari firman Tuhan dan bisa keluar dari panggilannya. Dia pun melakukan hal-hal mengerikan. Mempersembahkan korban bakaran adalah hal yang hanya boleh dilakukan imam. Ya, katanya, saya adalah seorang pemimpin. Saya rajanya. Maafkan saya rajanya. Jadi, saya bisa lakukan semau saya. Ya, itulah perbuatan Saul. Dia melampaui pengurapannya. Dia mengangkat diri ke tingkat yang bukan tempatnya karena Tuhan berkata hanya imam yang bisa melakukannya. Maka setelah itu Samuel datang dan berkata padanya, "Kamu telah bertindak bodoh." Kemudian Samuel bernubuat bahwa Raja Saul akan digantikan oleh seseorang yang hidupnya seturut kehendak Allah. Dan tentu saja itu adalah Daud. Ya, kita sangat perlu kerendahan hati, terkadang juga keberanian untuk mengenali batas dari pengurapan kita dan jangan pernah keluar dari pengurapan Anda. Dalam Roma 12 ayat 3, Anda bisa membaca prinsip ini yang ditegaskan oleh Rasul Paulus, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kita semua harus menerima batasan pengurapan kita. Saya juga harus menerima batasan dari kecerdasan, karunia, dan juga panggilan saya. Dan saya tidak perlu mencoba jadi orang lain atau meniru karunia atau pengurapan orang lain. Begini, Allah menciptakan Anda dan saya sebagaimana adanya. Ia menciptakan Anda sebagai Anda, menciptakan saya sebagai saya. Dan setelah menciptakan Anda, Ia tak akan memakai cetakan yang sama. Kita istimewa dan Tuhan ingin kita menerima diri sebagaimana adanya karena Ia menciptakan kita demikian. Dan ketika kita belajar menyukai diri kita, itu menyenangkan hati Tuhan karena demikian kita diciptakan. Tidaklah baik ketika orang berkata, aku benci diriku sendiri dan merasa pikiran itu benar. Itu hal yang buruk. Sungguh hal yang buruk. Mengasihi diri sendiri itu normal. Bahkan Alkitab berkata, kasihilah orang lain seperti kamu. Mengasihi dirimu sendiri itu normal. Itu sangat normal. Tidaklah baik untuk membenci diri sendiri. Tuhan suka bila kita menerima diri kita
sebagaimana adanya dan merasa puas dengan diri kita, maka kita harus menerima panggilan khusus kita. Nah, masalahnya Raja Saul tidak merasa puas dengan panggilannya, dan Anda akan mengira menjadi raja sudahlah cukup. Oh tidak, dia ingin lebih, dan dia jadi sangat berambisi, dan itu membawanya ke dalam kehancuran. Maka dari itu kita harus bisa menerima bahwa karunia kita terbatas dan juga otoritas kita, dan kita tidak ingin melanggar batas yang ada. Bila melanggar artinya kita keluar dari panggilan itu. Tahukah Anda, dengan anugerah Tuhan, saya berkesempatan bertemu dengan beberapa pemimpin dari Timur Tengah. Saya adalah teman dari Pastor Andrew White. Ia mengundang saya untuk bertemu dengan Yasser Arafat, dan saya tidak menduganya. Begini ceritanya, 20 tahun sebelumnya, saya mulai berdoa untuk Yasser Arafat. Saya mendoakannya setiap hari. Saya tidak pernah berpikir akan menemuinya. Dan suatu hari, saya diundang untuk bertemu dengan Yasser Arafat. Ya, Anda tahu, adalah sebuah kehormatan diundang ke hadapan seorang kepala negara. Dan beberapa kali saya makan siang dengannya. Lalu kami juga menjadi sahabat. Dan terlepas dari apakah Anda setuju atau tidak dengan yang mereka perjuangkan, adalah suatu kehormatan bertemu dengan seorang kepala negara. Dapat dimengerti ketika bertemu para pemimpin politik, mereka ingin membicarakan politik. Dan saat itu saya ingin memperjelas ketika saya mendapat hak istimewa bertemu dengan mendiang Presiden Arafat. Peran saya adalah teologis dan juga non-politis. Maka saya berkata padanya, "Rais, saya tidak datang kepada Anda sebagai pemimpin politik, tetapi sebagai pengikut Yesus Kristus. Saya datang sebagai pendoa." Dan saat itu, para pemimpin Palestina yang duduk bersama saya di Ramallah masih ingin mengangkat masalah politik, dan saya mengerti itu. Dan saya harus menahan diri untuk tidak masuk ke hal-hal yang sifatnya politis. Namun untuk menjalani panggilan saya untuk berdoa dan berbicara tentang Yesus Kristus. Dan lucunya, masuk ke dunia politik dengan Israel dan para pemimpin Palestina itu berarti keluar dari zona nyaman saya atau memperluas zona nyaman saya. Ya, kalau mau jujur, saya suka politik. Saya menyukainya. 90% acara TV yang saya tonton adalah berita politik, dan saya memiliki pandangan politik yang sangat kuat. Namun saya membiasakan diri untuk tidak mempublikasi pandangan politik saya, dan saya sangat hati-hati mengemukakan pandangan pribadi. Jangan sampai ada yang mengutip saya. Karena itu, membicarakan politik akan membuat saya berada di zona nyaman saya. Jadi, untuk menghindari pembicaraan politik, terutama saat saya bisa mengambil hati orang di sekitar, terlebih saat bersama para pemimpin politik, adalah keluar dari zona nyaman, dan saya harus lakukan itu. Ironinya adalah, setia pada panggilan Anda dalam arti tertentu adalah tinggal dalam zona nyaman Anda, karena disinilah Anda mendapatkan kedamaian secara maksimal. Namun, selalu ada waktu, dan cepat atau lambat itu akan datang saat Anda tahu Anda perlu keluar dari zona nyaman. Tapi jangan pernah berada di luar panggilan Anda agar tetap damai. Baiklah, sampai ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana saya tahu kapan saya berhati-hati dan bijaksana dengan menolak untuk keluar dari zona nyaman saya atau menolak ditemukan berada di luar zona nyaman saya? Dan bagaimana saya tahu bahwa ketakutan itu alami, namun tetap masuk akal yang membuat saya bertahan di tempat saya saat ini? Dan bagaimana saya tahu ketakutan ini
bukanlah ketakutan untuk mengecewakan Tuhan. Sepertinya saya punya jawabannya. Jawabannya adalah saat harga diri kita dipertaruhkan. Hal ini dikenal dengan takut kepada manusia. Saat saya khawatir bahwa orang-orang tidak menyukai saya, bahwa mungkin saya mengecewakan mereka dan saya terobsesi dengan penilaian orang dan khawatir akan pendapat mereka. Ketakutan ini, ketakutan akan manusia, adalah hal utama yang membuat kita terus berada di dalam zona nyaman. Bukannya coba menemukan maksud Tuhan. Dan hal ini terus muncul, selalu muncul dan muncul dalam pikiran saya. Ibrani pasal 3 ayat 10 yang mengutip Mazmur 95 adalah di mana Tuhan meratapi Israel kuno. Dia meratap, kita hampir dapat mendengar air mata dalam suaranya. Mereka tidak mengenal jalanku, bangsaku sendiri. Mereka tidak mengenal jalanku. Sekarang dalam murka dia telah bersumpah bahwa mereka tidak akan memasuki perhentiannya dan itu dinyatakan dalam kemarahan. Tetapi tetap saja Anda dapat merasakan ratapan, kesedihan, air mata dalam suara Tuhan. Dan ketika dia berkata, generasi ini mendukakan hatiku. Mereka tidak mengenal jalanku. Yang dia maksud adalah generasi kuno Israel yang mungkin mewarisi tanah perjanjian, tapi mereka kehilangan itu. Beginilah perasaan Tuhan tentang Anda dan saya ketika kita mundur dan menolak tawaran yang Dia berikan kepada kita, menolak cara Dia menyatakan dirinya kepada kita dan hal-hal yang Dia minta kita lakukan. Perhatikanlah, Tuhan ingin kita mengenali jalannya. Dia merindukan kita untuk mengetahui seperti apa Dia sebenarnya dan mencintai Dia untuk menjadi seperti Dia. Begini contohnya, saya pikir hal terpenting yang suami atau istri ingin mendengar dari pasangannya adalah saya mencintaimu apa adanya. Ini bukan tentang seberapa sering saya mendengarnya, tetapi tidak ada hal lain yang lebih bahagia daripada seseorang mengatakan itu. Dan saat Anda mengatakan itu pada suami istri Anda, saya mencintaimu apa adanya. Itu adalah perasaan yang indah. Rasanya sangat menguatkan bila kita diterima apa adanya. Perhatikan. Tuhan menginginkan itu dari kita. Dia ingin kita mengenalnya, melihat seperti apa Dia dan jalannya, karena ini jalanku. Mereka tidak mengenal jalan-jalanku. Anda mungkin Anda tidak suka dengan jalannya. Bisa jadi Anda sama sekali tidak menyukainya. Anda tidak menyukainya. Tetapi intinya, Tuhan ingin kita mengenal jalannya dan mengasihinya apa adanya. Saya bisa merasakan saat Tuhan hadir di dalam hidup saya, bahwa saya akan berkata pada Tuhan, dan saya bersungguh-sungguh dengan sepenuh hati, Tuhan, saya mencintaimu. Saya mencintaimu apa adanya. Saya tidak akan mengubah perasaanku tentangmu, bahkan jika saya bisa. Jika Anda dapat merasakan hal itu tentang Tuhan, Dia menyukainya. Dan masalah Israel adalah, mereka bahkan tidak tahu jalan Tuhan. Mereka bahkan tidak tahu jalannya. Dia bahkan berkata, umatku bahkan tidak mengenal jalanku, dan ini membuatnya sedih. Tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa itu juga membuat dia marah. Dan karena alasan itu dia berkata, aku bersumpah dalam murkaku, Israel, kamu tidak akan datang ke perhentianku. Dan memang tidak. Generasi Israel itu mati dalam 40 tahun pertama. Nah, karena itu Tuhan ingin kita mengenal Dia dengan baik sekarang. Bahwa apa yang Dia lakukan sama sekali tidak mengejutkan kita. Bagi mereka yang tidak tahu jalannya, akan ada sanggahan dan mereka berkata, ini bukanlah Tuhan. Ketika Dia memilih untuk memanifestasikan dirinya dengan cara yang membuat kita berada di luar zona nyaman kita,
Cara kita bereaksi ketika melihat sesuatu yang tidak kita sukai, mungkin beberapa manifestasi dari Roh Kudus. Apa yang sedang Tuhan lakukan saat ini di gereja ini atau di sana? Dan jika kita tidak menyukainya karena itu di luar zona nyaman kita hanya akan mengatakan, itu bukan Tuhan. Saya punya teman yang akan mengatakan dia bukanlah seorang sesasionis. Nah, kata-kata itu mengacu pada orang-orang yang percaya bahwa manifestasi mukjizat telah berhenti pada abad pertama gereja Kristen. Jadi mukjizat, manifestasi Roh Kudus sudah tidak terjadi lagi hari ini, semuanya berhenti. Dan orang-orang yang beranggapan demikian disebut sesasionis. Saya memiliki beberapa teman yang sesasionis. Salah satu di antaranya menyatakan bukan. Namun saya berkata kepadanya, mungkin saja Anda memang begitu, karena apapun yang Tuhan rencanakan, Anda tidak menyukainya. Anda melihat satu hal, Anda bilang itu bukan dari Tuhan, Anda lihat hal lain. Kapan Anda dapat percaya bahwa Tuhan sedang bekerja hari ini? Jadi saya akan bertanya kepada Anda sekarang juga. Apakah pikiran Anda sudah bulat seperti apa Tuhan itu? Bagaimana Anda tahu bahwa persepsi Anda tentang Tuhan sedikit atau tidak berbeda dengan filsuf Jerman Feuerbach yang mengatakan bahwa Tuhan tidak lebih dari proyeksi kita di atas latar alam semesta. Jika pikiran kita sudah bulat, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Seperti apa rasanya? Sudahkah kita memiliki keberanian untuk mengatasi rasa takut dan menjelajahi hal-hal luar biasa tentang Tuhan yang ingin Dia tunjukkan pada kita. Nah sekarang, apa tujuan dari pembicaraan kita hari ini? Dan serial yang saya sampaikan tentang berada di luar zona nyaman kita. Ya, pembicaraan hari ini dirancang untuk memperingatkan kita dan jika mungkin untuk menarik kita pada waktunya sehingga kita akan menemukan semuanya sebelum terlambat. Apa yang Tuhan ingin kita lihat tentang Dia. Kita tidak perlu jadi seperti kebanyakan orang yang sudah nyaman, yang hanya memilih hal-hal familiar. Saya harus memberitahu Anda, disinilah kebanyakan orang berada. Disinilah kebanyakan orang berada. Mereka menginginkan zona nyaman mereka. Mereka bahagia di sana. Tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa Tuhan berkata, saya ingin Anda keluar dari zona nyaman Anda. Baiklah, inilah pertanyaannya. Kapankah situasi adalah hitam atau putih, seperti melakukan dosa atau tidak? Dan kapankah situasi menjadi area abu-abu saat Anda tidak menyenangkan Tuhan? Jawabannya adalah ketika Tuhan jelas memanggilmu untuk keluar dari zona nyamanmu. Dia melakukan itu kepada Nuh. Dia melakukan itu kepada Abraham. Dia melakukan kepada Musa. Dia melakukannya pada Samuel. Dan Tuhan menghargai Anda. Dia mengundang Anda untuk bergabung dengan Liga Utama. Ketika Dia mengatakan Anda harus keluar dari zona nyaman Anda. Jadi saya dapat memberitahu Anda, ketika Tuhan dengan jelas memilih Anda, maka itulah yang Anda dan saya harus lakukan. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan kecuali menaati. Jika tidak, maka Anda akan kehilangan berkat Roh Kudus dan, mengambil resiko yang tidak terpikirkan. Itu berarti tidak mendengar Tuhan berbicara lagi. Anda tidak menginginkan itu. Tentu Anda tidak menginginkan itu, dan itu berarti Anda menjadi tuli terhadap suara Roh Kudus. Salah satu buku saya berjudul, Apakah Anda menemukan kembali Tuhan, atau apakah Anda tuli terhadap Roh Kudus? Saya akan menjelaskan apa yang saya maksud dengan itu. Beberapa dari Anda yang sudah menonton mungkin akan tahu bahwa ada bagian dalam Ibrani pasal 6 yang disebut sebagai bagian yang paling sulit dalam Alkitab. Saya akan beritahu Anda mengapa itu sulit. Ada di antara kita yang percaya bahwa Anda tidak dapat kehilangan keselamatan Anda. Saya salah satunya, dan saya menulis buku berjudul Sekali Diselamatkan, Selalu Diselamatkan. Dan saya berpegang pada kebenaran bahwa jika Anda benar-benar diselamatkan, dilahirkan kembali, Anda tidak dapat kehilangan keselamatan Anda.
dan karena itu Anda tidak akan jatuh. Tetapi dalam Ibrani pasal 6 berbicara bahwa orang-orang yang telah mendapat bagian dalam Roh Kudus merasakan kebaikan firman Tuhan, kuasa dari zaman yang akan datang, dan mereka pun dapat berpaling dari Allah. Mereka bisa murtad. Bab seperti itu, bagian seperti itu, membuatku tidak nyaman. Tapi begini, setiap orang yang saya kenal, yang percaya Anda, bisa kehilangan keselamatan Anda tanpa kecuali. Mereka semua berkata, tapi jika Anda kehilangan keselamatan, Anda bisa mendapatkannya kembali. Ibrani 6 mengatakan tidak bisa. Maaf, dikatakan mereka yang sudah murtad tidak mungkin diperbarui lagi untuk pertobatan. Nah, apa arti Ibrani pasal 6 di ayat 4, 5, dan 6? Anda mungkin ingin melihat bagian dari ini. Saya yakin dan saya percaya jawabannya. Kuncinya ada di bab 5, di mana penulis mengatakan bahwa orang-orang Kristen Ibrani ini sulit mendengarkan. Ini cara Alkitab menggambarkannya, enggan mendengar, sulit mendengar. Dan misalnya, ketulian sering muncul secara bertahap jika terjadi dengan alami. Ketika orang menjadi tuli, normalnya mereka tidak langsung menjadi tuli, kecuali jika terjadi kecelakaan. Hal pertama yang Anda lakukan adalah meletakkan tangan Anda di sekitar telinga Anda, dan saya sering melakukannya, saya terus melakukannya. Dan saatnya mungkin akan tiba, semoga tidak, tetapi akan tiba saatnya saya butuh alat bantu dengar. Dan ada yang mulai dengan tangan mereka seperti ini dan akhirnya mengabaikan rasa malu dan menggunakan alat bantu dengar. Dan kemudian dalam beberapa kasus mereka mendapatkan alat bantu dengar yang lebih kuat, terkadang bahkan yang makin kuat lagi, sampai skenario terburuk terjadi pada orang-orang seperti itu bahwa mereka menjadi benar-benar tuli seperti batu. Itu sebuah ungkapan. Orang tuli akan menyebut diri mereka benar-benar tuli. Artinya, tidak bisa mendengar apapun dan Anda tidak bisa mendengar sama sekali. Inilah intinya. Penulis Ibrani sedang berbicara kepada orang-orang Kristen Ibrani. Mereka sudah sulit untuk mendengar. Mereka sulit mendengar, dikatakan demikian di bab 5. Skenario terburuknya adalah mereka sampai di situasi di mana mereka tidak dapat mendengar sama sekali. Oleh karena itu, alasan bahwa orang tidak dapat dipulihkan. Karena mereka menjadi tuli, mereka tidak mendengar Tuhan berbicara. Pandangan saya tentang Ibrani 6, saya juga menulis seluruh buku tentangnya. Apakah mereka adalah orang Kristen? Mereka tidak kehilangan keselamatan mereka, syukurlah. Tapi mereka kehilangan sesuatu. Mereka kehilangan kemampuan untuk mendengar Tuhan berbicara. Maaf, tapi memang ada orang Kristen seperti itu. Mereka dulu mendengarnya, tapi tidak lagi mendengarnya. Mereka tidak mendengar Dia sama sekali. Tuli secara total. Mereka tidak dapat diperbarui. Dan hak istimewa untuk terus diperbarui dalam kemuliaan oleh Roh Tuhan, itu tak terjadi pada beberapa orang. Mereka sudah melewati batas, dan mereka tidak mendengar Tuhan berbicara. Nah, itulah inti dari Ibrani 6, dan apa yang saya katakan sekarang adalah, kapan kita diundang untuk keluar dari zona nyaman kita, atau bolehkah saya lebih kuat mengatakannya, Tuhan berkata, keluarlah dari zona nyaman Anda, dan kita menolaknya. Karena harga diri kita. Harga diri membuat kita terus berada di tempat kita. Anda tahu, saya memiliki keputusan yang sulit untuk dibuat. Tak lama setelah Arthur Blessitt mengunjungi kami di gereja Westminster pada tahun 1982. Tidak hanya saya harus memutuskan akan melanjutkan apa yang telah dia mulai. Saya akan ceritakan yang terjadi. Arthur Blessitt datang ke gereja Westminster pada tahun 1982 dan dia memutarbalikkan keadaan. Dia membuat kami menyanyikan bagian chorus. Dan hal itu belum pernah terjadi di gereja Westminster.
Dia memberi ramalan, itu belum pernah terjadi di gereja Westminster. Lalu bahkan dia juga membuat kami bersaksi di jalanan. Belum pernah saya lakukan seumur hidup saya. Jadi ada keputusan yang harus saya buat. Kami bersamanya sebulan penuh, bahkan sampai 6 minggu berturut-turut. Itu adalah 5 minggu di bulan Mei dan minggu terakhir di bulan April. 6 minggu bersama Arthur Blessitt. Lalu awal Juni, dia pergi ke tempat lain, dia pergi ke Norwegia. Minggu itu, minggu pertama, kami berjalan tanpa Arthur. Saya harus membuat keputusan yang sangat sulit. Itu adalah salah satu keputusan paling berpengaruh dan paling penting yang pernah saya buat. Dan apakah Anda beraktivitas lagi seperti biasa? Seperti sebelum Arthur datang? Atau apakah saya melanjutkan apa yang Arthur sudah mulai, jadi saya harus memutuskan hari tersebut? Apakah saya dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengubah gereja Westminster menjadi bisa dibilang gereja karismatik? Beberapa orang mungkin berpikir bahwa kami telah menjadi gereja karismatik hanya karena saya bertemu Arthur. Tapi bukan itu masalahnya. Buktinya adalah saya memiliki banyak pemimpin karismatik. Sangat saya hormati yang mendesak saya untuk melanjutkan apa yang sudah kami mulai. Dan jadi pertanyaan besar pada saat itu, apakah saya membawa gereja ini sangat terlalu cepat atau terlalu lambat atau sudah tepat? Saya berada di bawah tekanan untuk melakukan hal-hal yang disebut karismatik. Tetapi saya tidak pernah merasa benar tentang hal itu pada saat kami tidak memiliki mandat dari Roh Kudus. Setidaknya pada saat itu. Apa yang dimulai di bawah pengaruh Arthur tampak sangat karismatik bagi saya dan saya merasa tidak nyaman. Dan menekankan gaya tertentu serta menjalankan semua karunia roh akan membawa kita lebih jauh keluar dari zona nyaman kita. Dan beberapa orang memohon pada saya untuk melakukannya. Ya, saya tidak menerima saran mereka dan kami tetap berjalan dengan tempat kami sendiri. Kita berpikir bergerak terlalu cepat, beberapa merasa tidak cukup cepat. Saya beritahu Anda, saya memilih zona nyaman saat itu. Kami menjaga kedamaian dengan melakukan beberapa hal yang mulai dilakukan Arthur. Dan kami melakukan ibadah yang lebih formal di pagi hari dan sedikit lebih bebas di malam hari. Dan apa yang saya coba lakukan adalah menjalani keduanya, tetap di zona nyaman saya, tapi juga keluar dari zona nyaman saya. Intinya adalah, saat terkait pada hubungan kita dengan Tuhan, jika kita tidak mau keluar dari zona nyaman kita akan menjadi sosok yang lama. Saya tidak menginginkan itu. Tuhan telah sabar dengan saya di hari-hari itu. Saya bicara dengan Anda. Saya berdoa agar Dia bersabar dengan Anda. Dan kiranya Tuhan akan menerapkan firman ini dalam hidup Anda.